Untuk membuat tabel, pertama kita harus blok dulu datanya, mulai dari bagian atas tabel yang kita sebut dengan header row atau judul tabelnya. Berarti di sini dari A5 kita klik dulu sel A5, kemudian tekan tombol Shift, lalu arahkan ke K30, kita klik di sini, maka kita sudah memblok seluruh datanya. Kemudian masuk ke tab Home, Group Styles. Di sini ada menu Format as Table, kita klik. Di sini ada banyak pilihan tabel yang bisa kita pilih. Misal kita akan memilih format Table Style Medium 26, kita klik dulu. Di sini ya muncul kotak dialog Format as Table. Ada pertanyaan where is the data for your table? Di sini sudah otomatis muncul A5 sampai K30. Ini sudah sesuai dengan range data yang sudah kita blok sebelumnya. Kemudian ada tulisan My Table has Header. Di sini kita checklist. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa row 5 ini merupakan headernya. Berarti kita checklist. Jika kita unchecklist, maka dianggap tidak memiliki header. Maka row 5 ini merupakan datanya juga. Kita checklist kembali, lalu klik OK. Ini adalah hasil yang diperoleh. Untuk headernya, di sini muncul otomatis tombol filter yang jika kita klik segitiga ke bawahnya, maka akan muncul angka-angka yang ada di kolom tersebut. Begitu juga dengan kolom yang lainnya. Nah, ada tab tambahan, yaitu tab Design. Kita fokus ke Table Style Option. Di sini ada Header Row. Header Row ini otomatis di checklist. Jika kita unchecklist, maka headernya akan hilang. Jika kita checklist kembali, headernya akan muncul. Header row ini untuk menampilkan atau menyembunyikan judul kolom tabel. Kemudian ada total row untuk menampilkan atau menyembunyikan ringkasan perhitungan kolom tabel. Jika kita checklist, di bagian bawah muncul row total dengan perhitungan totalnya. Jika kita unchecklist, maka row total ini akan jadi hilang kembali. Kemudian ada banded row. Banded rows ini untuk menampilkan atau menyembunyikan warna baris yang berbeda secara berselang-seling. Di sini terlihat perbedaannya ketika kita unchecklist, maka warna semua row-nya menjadi sama. Jika kita checklist kembali, maka warnanya menjadi selang-seling. Selanjutnya ada first column, yaitu untuk menampilkan atau menyembunyikan format khusus untuk kolom pertama. Misal jika kita checklist di first column, maka kolom paling kiri ini menjadi bold. Jika kita unchecklist, maka sebelah kiri menjadi unbold kembali. Kemudian ada last column untuk menampilkan atau menyembunyikan format khusus untuk kolom terakhir, yaitu paling kanan. Jika kita checklist, maka di kolom paling kanan ini menjadi bold, dan jika kita unchecklist, maka menjadi unbold kembali. Kemudian ada banded column. Banded column untuk menampilkan atau menyembunyikan warna kolom yang berbeda secara berselang-seling. Nah, di sini menjadi terlihat perbedaannya. Kita fokus ke kolomnya dulu. Di kolom B ini warnanya ada yang lebih muda. Kemudian kita lihat kolom yang C menjadi tua, kolom D menjadi muda. Kita lihatnya per baris ya. Begitu juga dengan kolom yang sebelah kanannya. Kemudian yang terakhir ada filter button. Filter button ini ditunjukkan oleh kotak di masing-masing kolom di header row-nya yang ada segitiga kecil. Jika kita unchecklist filter button, maka kotak ini menjadi hilang. Jika kita checklist kembali, maka kotak ini menjadi muncul. Ini sebenarnya memudahkan kita untuk melihat isi data di kolom tersebut. Namun ketika kita hendak untuk mencetak tabel ini,
kotak atau filter button ini tidak akan muncul di hasil print kita. Selanjutnya adalah cara yang kedua. Kita akan membuat tabel tanpa ada datanya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke menu Insert, kemudian di Group Table ada menu Table, kita klik. Nah, di sini muncul kotak dialog yang sama seperti di cara yang pertama. Where is the data for your table? Di sini defaultnya muncul C17, yaitu sel yang kita klik sebelumnya. Ini kita bisa blok range selnya sesuai dengan kebutuhan, bisa dikira-kira saja karena nanti kita bisa mengubah ukuran atau menambah kolom, mengurangi kolom ataupun menambah dan mengurangi row-nya. Kemudian kita bisa checklist di pilihan My Table has Headers atau kita bisa unchecklist. Kemudian klik OK. Nah, di sini otomatis muncul, kita bisa memasukkan datanya. Untuk headernya, misal di kolom 1, kita tulis nomor. Nanti penamaan kolom ini akan otomatis berubah sesuai dengan yang kita ketik. Kita bisa lihat dulu, untuk penamaan kolom secara defaultnya ini akan sesuai dengan urutan kolomnya. Kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu ada berapa kolom yang sudah kita buat. Nah, jika kita ganti, kita langsung ketik saja di situ nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Misal ternyata tabel ini terlalu panjang, kita tidak perlu. Kita bisa arahkan pointernya ke pojok kanan bawah. Di sini ada segitiga kecil. Nah, kita bisa arahkan pointernya sampai muncul panah bolak-balik. Kemudian kita tarik ke kiri, misal sampai ke kolom D, kemudian kita lepaskan. Maka format tabelnya sudah berkurang hanya 3 kolom. Misal di sini kita masukkan nomor urutnya 1, 2, kemudian kita blok dulu, kita tarik ke bawah sampai 14. Kita bisa tuliskan namanya, misal ID, jenis kelamin laki-laki. Ternyata mau menambahkan kolom baru, yaitu kolom tanggal lahir atau kolom tempat lahir. Kita bisa arahkan kembali pointernya ke pojok kanan bawah, kita klik, kemudian kita geser mouse-nya ke sebelah kanan sampai mendapatkan jumlah kolom yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian lepas. Kita beri judul kembali kolomnya, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini kita tidak bisa melihat dengan lengkap tulisan tempat lahir. Kita bisa sesuaikan lebar kolomnya dengan mengarahkan pointer ke bagian atas sampai muncul tanda plus hitam. Kemudian kita bisa klik mouse-nya 2 kali, double klik, maka otomatis bergeser menyesuaikan dengan ukuran karakter yang ada di kolom tersebut. Kita lakukan cara yang sama untuk kolom yang lainnya. Nah, misal ternyata kita hanya memerlukan 10 row saja, kita perlu menghapus row 11 sampai row 14. Kita bisa lakukan cara yang sama. Kita arahkan pointer ke pojok kanan bawah, kemudian kita geser ke atas, lalu lepas. Nah, di sini kita sudah tidak mendapatkan format tabel, tetapi datanya masih tetap ada. Kita bisa hapus. Selanjutnya cara yang ketiga, kita akan merapihkan tabelnya sehingga memperoleh hasil seperti tabel yang di sebelah kanan. Kita akan blok dulu datanya mulai dari sel A8, kemudian tekan tombol Shift sampai ke sel
I31, kita klik di sini. Lalu kita masuk ke tab HAM. Di grup font di sini ada menu border, kita klik. Muncul pilihan bordernya. Kita pilih all borders. Yang artinya akan memberikan garis di semua posisi selnya, yaitu di bagian atas, bawah, kanan, dan kiri sel. Selanjutnya kita akan melakukan merge cell supaya diperoleh gabungan antara sel yang atas dengan yang bawah maupun sel yang kanan dengan yang kirinya. Misal kita akan melakukan merge antara sel A8 dengan A9. Ini sel atas dengan bawah. Kita arahkan dulu pointernya ke A8. Diklik di A8. Kemudian diblok sampai A9. Kita sudah memblok dua sel. Kemudian tekan tombol merge. Kita lakukan cara yang sama untuk sel yang lainnya. Kita tekan di B8, kemudian kita blok ke bawah, kita merge. Nah, ada banyak sel yang perlu kita merge. Supaya lebih cepat, kita bisa lakukan sekaligus dengan cara klik dulu, blok dulu, kemudian tekan tombol kontrol. Ini berfungsi untuk menahan area yang sudah kita blok sebelumnya. Kemudian kita klik kembali di E8, kita geser ke bawah mouse-nya. Kita masih tahan kontrolnya. Kemudian kita klik lagi di F8, lalu arahkan ke F9. Kita sudah memblok 3 merge ya. Kita arahkan kembali ke G8, lalu ke arah kanan ke H8. Nah, kita cek dulu. Kita tekan tombol merge. Nah, kita sudah mendapatkan 4 kali merge sekaligus. Sekarang kita ulang untuk harga. Kita klik di I8, kemudian kita blok ke bagian bawahnya. Kita tekan tombol kontrol, kemudian klik di bawah ini. Kita blok beberapa sel. Kontrolnya masih ditekan, kemudian kita blok kembali untuk sel jumlah perempuan. Kemudian untuk yang row 31, ini yang jumlah, kita klik lagi, tombol kontrolnya masih kita tekan. Kita blok sampai ke F31. Kemudian kita lepas mouse-nya dan tombol kontrolnya. Lalu kita tekan tombol merge. Maka kita sudah mendapatkan merge beberapa sel sekaligus. Dan terakhir kita akan merge untuk judulnya. Kita blok dulu. Kita merge kembali. Kemudian kita blok untuk header row-nya. Kita klik di A8, tekan tombol Shift, lalu arahkan ke I8. Kita bold. Nah, untuk cara bold juga bisa lakukan hal yang sama seperti kita merge. Misal kita akan blok dulu untuk jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kemudian tekan tombol kontrol. Kita bisa blok juga row yang bawahnya. Kemudian tekan tombol atau tekan menu B. Selanjutnya yang terakhir, kita akan memberi warna setelah kita blok. Maka hasilnya kita sudah peroleh sama dengan contoh tabel